Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit membahas tentang kisah Nabi Sulaiman dan Daud alaihissalam. Ada pada surat Al-Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya upami dino Al-Qur'an halaman 328. Mohon juz 20 hiji. Ayat ke 78, Bu. 78. Surat Al-Anbiya ayat 78. Mohon. 78. Al-Anbiya. Dan upami Al-Anbiya teh kisah para nabi. Di sini banyak sekali kita itu bisa mendapatkan hikmah ya. Hikmah dari para nabi. Karena kalau misalkan kita itu ingin mengambil contoh manusia terbaik ya para Anbiya. Jadi para Anbiya ini kata Rasulullah SAW di antara hamba-hamba Allah yang ujiannya terberat, yang pertama itu adalah para Anbiya. Jadi kemudian selanjutnya adalah para ulama. Dan kemudian semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya akan semakin berat. Jadi ketika ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang beratnya ujian, margi itu upami misalkan di dia. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ujian terberat yang pertama adalah para rasul dan para nabi. Lalu kemudian selanjutnya para ulama. Dan selanjutnya adalah hamba-hamba Allah yang solih. Semakin intinya semakin berat ujian seseorang itu menunjukkan semakin tinggi keimanannya. Margi kitu saupami, seandainya di sini itu ada seseorang di antara kita nih, di antara tetangga-tetangga kita, ada seseorang yang merasa bahwa imannya, saya itu merasa lagi soleh-solehnya nih, lagi soleh nih. Saya merasa bahwa ibadah saya itu lagi naik gitu, lagi meningkat. Awas, hati-hati, waspada. Karena pada kondisi demikian berarti Allah akan menguji keimanan seseorang. Keimanan seseorang apakah dia akan teguh pendirian dengan keimanannya itu, atau justru dia akan menjadi tersungkur. Karena dia akan mengeluh seperti biasanya. Ini sebagai contoh ya. Saya nggak perlu menyebutkan nama, tapi ada seorang perempuan artis sebenarnya nih. Ada seorang perempuan, dia muslim, artis, muslim. Lalu kemudian suatu ketika dia hijrah. Merasa bahwa dirinya itu harus berubah karena tekanan hidup. Namina oge artis. Namina oge artis. Hoyong terkenal otomatis ditekan dengan keterkenalannya. Itu sifat dunia, Bu. Ya. Lalu kemudian maka dia ngaji lah ya. Ngaji. Ikut halakoh, ikut perkumpulan komunitas-komunitas yang pada saat itu mungkin wallahu a'lam sebagian orang ketika dia berkumpul dengan kawan-kawan yang sehijrahnya itu, dia justru tidak menemukan ketenangan. Dia tiba-tiba berubah, Bu. Ya, karena komunitasnya menuntut hal tersebut. Dia berubah, jilbabnya menjadi panjang. Pakai gamis. Waktu sebelum corona dia juga disuruh untuk memakai cadar. Kapaksa tadi teh dituruti, tapi justru akhirnya dia mengeluh, kok berasa berat ya. Jadi melulu syariat.
Melulu syariat. Akhirnya pada saat itu karena dia belum menemukan nih, mungkin belum, saya nggak sabar aja. Saya nggak sabar nih. Lalu kemudian pada saat itu dia berlatih teknik pernafasan yoga. Kita semuanya udah pada tahu kalau yoga itu awalnya di India itu adalah bentuk penyembahan. Posisi-posisi yoga itu, meskipun sekarang itu ada yoga Islami, nggak ada, Bu. Kayak gini deh, tapak yang Islami ada, tapak yang Islami nggak ada. Nggak ada, Bu. Jadi kalau misalkan di depan kita itu ada patung, di depan kita itu ada patung para dewa, lalu kemudian kita disuruh bersujud, lalu kemudian kita akan mengatakan ini mah patungnya tos teu aya, cuman kita bersujudnya jadi kepada Allah. Apakah diperbolehkan? Tidak. Jadi posisi mudra gitu. Ibu tahu posisi mudra enggak? Jadi jika semedi, ya gitu, jika semedi seperti itu, duduk, kaki kanan di atas atau sebaliknya kaki kiri di atas, lalu kemudian gini, kemudian dia menarik napas, kemudian mengatakan Om Swastiastu, kaditu nanti. Karena memang ada penelitian itu membuat orang tersebut menjadi tenang, Bu. Gitu. Padahalnya suara juga engang, Bu. Itu bikin tenang dia. Lalu kemudian pada saat itu kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku pada level tertentu ketika kita berlatih yoga. Akhirnya singkat cerita dia berani melepaskan jilbabnya. Cihuy. Dia keluar tuh. Dia lepaskan jilbabnya lalu apa yang terjadi? Dia jadi ateis. Ateis, Bu. Dia keluar dari Islam bahkan dia tidak beragama karena dia berpikir seperti ini. Orang yang gak sholat, orang yang gak beragama juga tenang kok. Bahagia. Apakah pernah ada perasaan seperti itu kepada diri kita? Hati-hati. Ketika seseorang yang dia itu sudah naik tingkat keimanannya, justru pada saat itu Allah akan menguji kemana benar tuh. Mungkin itu kok hanya karena pengen dilihat. Allah akan menguji keimanan kita dengan sebuah ujian yang mungkin kadarnya itu kita nggak pernah tahu tuh. Capek tuh. Nah ini kembali ya kepada ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberikan pengertian sebenarnya pemahaman ya. Pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Itu kepada masing-masing, maksudnya itu adalah kepada Daud dan Sulaiman kami berikan hikmah dan ilmu. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Biasanya aku pahami misalkan secara kebiasaan kita, mudah-mudahan dapat hikmahnya. Itu biasanya apa? Hikmah itu apa berarti, Bu? Hikmah itu pelajaran. Ya, pelajaran gitu. Mun urang kacugak misalkan setiap eta cenah mun ngalewat kadinya pasti mun teu dicugak ti sereule. Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kau ambil? Kahiji cenah mun belok kadinya kudu hati-hati, kadua meureun kayak kudu ngawartosan ka batur. Harus memberitakan orang lain, hati-hati kalau belok di sana itu banyak yang kecelakaan, banyak nu kacugak dan lain sebagainya. Itu hikmah. Pelajaran penting ya. Dan tentang kehidupan. Wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair. Dan kami tundukkan, bayangin nih, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Wa kunna fa'ilin. Ini ada garis bawah, wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang melakukannya. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Daud siapa beliau? Beliau itu adalah khalifatullah. Dia adalah khalifah Allah setelah Adam alaihissalam. Kelebihan Adam, nih supaya kita tahu nih. Tahu nggak Bu kelebihan Adam? Adam itu dia bisa mengetahui semua keturunan. Asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Jadi semua nama. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditantang tuh seluruh malaikat sejagat raya, sok cenah terangkeun Adam,
Apa nama-nama benda yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan satu-satu. Sampai disebutkan kamu Jibril, kamu Mikail, kamu Israfil, kamu adalah malaikat maut, kamu adalah pemberi rahmat dan sebagainya. Itu gitu. Disebutin satu-satu, semuanya tahu. Oh, ungguk Jibril oke. Geningan apa segala. Maka ketika Adam alaihissalam itu dia memakan buah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, itu Adam penasaran. Sebenarnya dia udah tahu sebenarnya itu. Tapi ada hikmah. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, boleh enggak aku bertanya?" Allah yang Maha tahu juga udah tahu sebenarnya pertanyaan Adam. Apakah aku memakan buah pohon ini itu karena kehendak nafsuku? Atau engkau yang mentakdirkan agar aku makan dan aku terusir? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidak. Aku telah menetapkan bahwa engkau akan memakan buah ini 50.000 tahun sebelum penciptaan engkau. Bayangin. 50.000 tahun, Bu, sate acan Adam diciptakan, udah ditakdirkan Adam pasti nuang eta buah. Ari buah iya bentuknya buah naon, Bu? Di dalam tafsir ternyata itu bukan buah apel. Kalau buah apel itu adalah tafsirnya Injil. Buah apel itu. Ya. Ternyata dalam tafsir itu adalah buah tin. Nah, itu buah tin itu buah yang terlarang dimakan itu di surga itu. Buah surga itu. Dan yang memakan buah tin itu pada saat itu para malaikat. Mun malaikat manuang. Kieu we Adam teh. Gitu. Kan di gembosi itu, dibisikin sama setan. Tahu nggak kenapa kamu nggak makan itu? Nggak tahu. Lihat, yang memakan para malaikat, mereka abadi hidupnya. Jadi kalau kamu memakan itu, agar kamu tidak jadi malaikat, agar kamu tidak abadi. Ah, nu bener sih ya. Gitu. Kok aku nggak tahu ya? Lalu kemudian pada saat itu Allah ketika berkata demikian, ngerti. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan satu kalimat doa yang nanti akan diberikan terus kepada keturunannya. Semuanya udah pada tahu nih. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu pada saat itu Adam berkata, "Ya Allah, kalau begitu aku mau bertobat dan aku ucapkan kalimat ini, apa yang akan kau berikan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Karena kau diilhamkan itu oleh Allah agar dia berdoa seperti itu." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku akan mengembalikan kamu ke surga." Lalu pada saat itu di situ Adam bermaksiat memakan buah itu, di situ Adam bersujud memohon ampun. Dan pada saat itu juga nanti dia akan dikembalikan. Sebenarnya dia pasti bakal keluar, tapi caranya dengan cara diusir. Tadi nama mau gitu, tapi Allah sudah mentakdirkan hal tersebut. Jadi pada saat ini ibu-ibu duduk di sini, ibu mendapatkan rezeki begini begitu, ibu mendapat kelebihan begini begitu, ibu mendapatkan ujian begini begitu, disolehkan atau disalahkan, hakikatnya 50.000 tahun sebelum kita ada, Allah sudah menetapkan itu. Nah Adam alaihissalam dia tahu asma'akullaha semuanya. Nah sampai suatu ketika ditampakkan kepada Adam seluruh keturunannya. Sehingga di langit pertama Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj. Lalu ditemukan itu siapa cenah yang sedang duduk. Dia menoleh ke kanan seserian ningali ke kiri nangis. Ayo we eta mah kitu. Lalu apa kata Jibril? Itu adalah ayahmu Adam. Ayahnya manusia. Kenapa dia itu ke kanan dia tiba-tiba tertawa, ke kiri dia tiba-tiba menangis. Kenapa? Lalu Jibril berkata ke kanan karena dia melihat keturunan-keturunan dia yang soleh. Dan kalau ke kiri dia melihat keturunan-keturunan yang celaka. Makanya itu nangis. Ieu pi neraka unggul. Ieu pi surga. Terus kayak gituan. Maka ditampakkan oleh Adam seluruh keturunan di muka bumi. Ngalah langkung termasuk orang. Adam itu tahu. Dan kemampuan Adam ini nanti diberikan kepada Rasulullah. Asma'akullah itu. Nantilah kita bahas ya, kelebihan Rasulullah itu Masya Allah. Di antara seluruh para nabi, sehingga tidak aneh kalau misalkan banyak mengatakan nabi besar.
Bukan main itu. Karena saking agungnya Rasulullah SAW. Pada saat itu lewat satu nabi. Ini siapa? Katanya. Itu Daud. Itu Daud, anakmu Daud. Jadi masih keturunan Adam. Penasaran kan lihat wajahnya itu. Berapa umurnya? Dia hanya diberikan umur 60 tahun. Sedikit banget. Berikan setengah umurku, berikan 100 tahun kepada dia. Lalu kemudian dipotong jatah umur Adam, 100 tahun dan diberikan kepada Daud alaihissalam. Kenapa? Karena Adam tahu bahwa Daud ketika lewat, dia menjadi khalifah. Ima ya khalifah tak? Berikan umurku pada dia. Hadirin waktu iman rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perhatikan nih. Ini luar biasa Masya Allah. Mana tadi teh? Ya. Wasakharna ma Daudal jibala yusabbihna wa thair, dan kami jadikan itu yang ngerjain itu Allah itu. Gunung-gunung dan burung-burung semua itu bertasbih bersama Daud. Tahu nggak kelebihan Daud itu apa mukjizatnya? Kalau tadi Adam tuh, kalau Daud apa Bu? Yang pertama Daud alaihissalam itu beliau bisa mengendalikan besi. Jadi bisa nilap-nilap, ngeratakan besi, mengumpulkan besi. Jadi jika dianggap nanti jika play doh clay, dan tanpa perlu ditempa. Tanpa perlu dipanaskan dulu dengan api, dia bisa membentuk besi itu. Lalu kemudian kelebihan Nabi Daud alaihissalam adalah suaranya. Yang sampai kalau misalkan dia membaca Jabur, kitab Jabur, ya, itu arsy saja bergetar Bu. Saking indahnya. Saking indahnya. Saking merdunya. Sampai-sampai kalau Daud itu membaca kitab Jabur, burung-burung, binatang-binatang itu berhenti. Mereka terbang lalu kemudian mereka enteplah. Mereka mendarat di sekeliling Daud. Suaranya sangat merdu. Indah sekali. Maka Rasulullah SAW ini sampai beliau pernah lewat di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat nih. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari beliau sedang membaca Al-Quran. Merdu sekali. Diam dulu Rasulullah itu. Para sahabat juga diam gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memuji suara Abu Musa al-Ash'ari. Kata Rasulullah SAW, Masya Allah, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari telah diberikan setengah keindahan suara Daud. Lalu kemudian diterangkan sesungguhnya Daud itu memiliki 70 pembuluh di dalam tenggoroknya, pembuluh rindu. Seseorang yang mendekarnya itu pasti dia bisa menangis, pasti dia bisa bersujud. Kalau diterangkan tentang Allah semuanya itu langsung nyelecep gitu Bu. Daud itu. Sehingga nanti di akhirat Daud alaihissalam akan dibangkitkan dan diminta oleh para malaikat. Ya Allah kami rindu dengan suara Daud ketika dia itu membaca Jabur. Tolong biarkan dia menyanyi kembali. Lalu kemudian Allah SWT, wahai Daud, sok ayeuna menyanyi kembali. Bersuaralah kembali. Ya Allah bagaimana saya bisa bersuara sedangkan suaraku sudah kau ambil waktu di dunia. Aku kembalikan wahai Daud. Dan setiap beliau mengalunkan nanti di surga itu Bu, arsy itu bergetar. Daud Bu. Suaranya itu indah. Lalu kemudian kelebihan dari Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah hakim yang adil dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak yang diberikan ilmu dan hikmah yaitu Sulaiman alaihissalam. Nah, ini ada sebuah kelebihan nih. Suatu ketika ada seorang perempuan cantik banget. Cantik, bahenol. Di zaman Nabi Daud itu. Perempuan ini dikejar oleh 4 raja, oleh 4 bupati lah mencek orang zaman Kiwari namanya, oleh 4 menteri. Perempuan ini disuruh untuk menikah. Tapi langsung apa tanah? Ayo jangan orang zina gitu. Dipaksa, nggak mau perempuan ini, dipaksa. Lalu kemudian singkat cerita, ke-4 pejabat ini bersiasat. Aduh, kita raja, kita orang kaya, baru kali ini ditolak sama perempuan. Biasanya apapun yang kita mau itu dapat. Ini perempuan sok jual mahal ya. Udahlah kita lapor aja ke Daud. Lalu kemudian mereka mendatangi Daud alaihissalam, dilaporkan dan difitnah.
Wahai Daud, sesungguhnya kami melihat perempuan ini, si Fulanah itu berzina dengan anjing kami. Dengan seekor anjing, peliharaan kami. Rewas atuh Daud. Betul kalian melihatnya? Ya saksina itu minimal 2, ya opatan. Dipanggil perempuan tersebut, gak bisa membela diri lalu dihukum mati. Dirajam bu, perempuan tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kejadian itu. Masih kecil ini, Nabi Sulaiman ini. Lalu kemudian dia mengumpulkan teman-temannya. Dibikin sebuah game, sebuah permainan. Dia memakai baju seperti bajunya pakaian Daud, Raja Daud, pakai mahkota. Lalu teman-temannya itu ada berlima. Yang keempat dipakein pakaian-pakaian para raja yang tadi. Dan kemudian satu lelaki, karena dia gak ada perempuan tuh. Satu lelaki ini didandanin kayak perempuan sampai mirip banget. Daud itu cuman ketawa aja, gak ngerti awalnya tuh. Lalu kemudian pada saat itu dibikinlah sebuah sandiwara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Keempat orang ini memfitnah satu perempuan. Wahai raja, sesungguhnya perempuan ini telah berzina dengan anjing peliharaan kami. Gitu. Hukum dia, oh gitu, cek Sulaiman teh. Baik kalau begitu saya akan tegakkan keadilan. Lalu dipencarkan eta si raja teh, dipanggil satu-satu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa warna anjingnya? Lalu kemudian orang pertama mengatakan warnanya hitam raja. Good, sana. Datang lagi. Apa warna anjingnya? Dia katakan putih tuanku. 2 datang ke sepeda. Sana. Nukatilu warnanya apa anjingnya? Merah tuanku. Oh sana. Yang terakhir apa? Coklat tuanku. Cik sanu benar. Keren tuh ini. Dipanggil, saya sekarang sudah bisa menentukan hukumannya. Siapa yang benar? Oh apakah perempuan ini wahai raja? Kalian dibunuh itu. Oh mati semuanya. Itu Daud curing hak. Benar. Dipanggil kembali orang-orang itu. Keempat raja tersebut itu dipanggil. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya, apakah betul kalian melihat secara jelas perempuan tersebut berzina dengan seekor anjing? Iya. Coba yuk hiji-hiji, sumping, dicontohan. Ternyata semua jawaban dari Nabi Sulaiman sama seperti jawaban para raja itu. Apa warna anjingnya pada saat itu ketika dia berzina? Oh hitam raja. Hitam. Oh sana. Datang lu hiji warna naon? Bodas. Oh bodas. Kaditu. Lu naon? Beureum. Oh beureum. Kaditu. Coklat sama banget. Sekarang saya bisa tahu siapa yang bersalah. Siapa? Kalian itu dipenggal semuanya. Penggal. Nah ini luar biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan hikmah oleh Allah SWT sejak dia kecil. Nah apakah pernah ada kejadian di zaman Rasulullah? Ada. Salah satunya yang Allah berikan hikmah. Ya hikmah itu adalah sunnah ya, kenabian, ilmu. Itu adalah Hasan dan Husain. Luar biasa ini. Jadi suatu ketika Hasan Husain melihat ada seorang kakek sedang berwudu. Waduh, Husain langsung melihat, kakak, iya tahu, belum ngomong apa-apa. Si kakek salah wudunya, gitu. Iya, kakak juga tahu dia salah. Gimana ngasih taunya, kan dia seorang kakek-kakek. Bisi terawaseun ku orang cuma diwartosan kumaha. Tenang, kakak punya ide. Gimana idenya? Ayo ikuti saja. Assalamualaikum kakek. Oh dihibur dulu si kakek. Cenah aya cucu Nabi. Aya naon cenah gitu. Kami mau lomba. Cenah. Lomba apa? Lomba wudu. Cenah. Tolong kakek nilai wudu kami yang terbaik dan terbenar siapa. Nanti tolong kakek nilai. Sok atuh cenah. Lalu kemudian pada saat itu Hasan dan Husain melakukan praktek wudhu sebenar-benarnya wudhu. Setelah beres, kakek siapa yang paling benar wudhunya di antara kami? Maraneh nu bener, kakek nu salah. Coba lah misalkan ayeuna urang kumaha nyanyahwanan maneh. Paling gitu. Ini adalah hikmah. Ini adalah hikmah. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah garis bawah yang harus ini Masya Allah ini. Wa kunna fa'ilin. Dan kamilah yang melakukannya, kamilah yang mengkonsepnya, kamilah yang men-setting hal tersebut. Wa kunna fa'ilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah pelajaran seperti ini, Bu. Kinten-kinten iman paling gampang sebenarnya. Upami kekayaan raja, kedah lungsurna kasaha. Biasana ya mah, kedah lungsur kasaha. Ka putranya.
Pasti gitu. Di orang mah kudu gitu. Gitu. Dulu orang-orang Bani Israel, orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, kalau sudah menantikan seorang nabi, pasti mereka selalu mengkonsep apa yang mereka mau. Jadi ada yang berpikir seperti ini. Pokoknya macna, ini di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, bahwa akan muncul seorang raja. Isa maksudnya itu ya. Muncul seorang raja. Ditunggu, mereka tunggu Ishak kelahirannya itu dari mana. Mereka tunggunya itu lahirnya bakal dari mana. Pasti lahirnya di seorang bangsawan. Pasti agar diikuti. Ini supaya nanti itu bisa mengajak peperangan itu berhasil. Dia adalah seorang panglima dan sebagainya. Atuh celeketek teh lahir di seorang perempuan anu teu jelas bapana. Sok sanu teh emosi. Lalu dia mengaku dirinya itu adalah Rasul dan kemudian dia akan menurunkan Injil. Di sini ingin menunjukkan Allah itu maha kuasa. Kunna fa'ilin. Aku, cek Allah tuh. Aku yang mengerjakannya. Kamu mau protes apa kayak gitu? Ibu tahu Nabi Musa alaihissalam siapa julukannya? Nabi Musa itu? Kalamullah. Orang yang bercakap apabila dia ngomong. Itu langsung bisa dengan Allah. Tapi tahu kekurangannya apa? Cadel bu. Cadel. Jadi kalau misalkan Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau ngomong a, i, u, e, o. Gagap. Makanya ketika mau bertemu dengan Fir'aun. Dia menunjuk. Ya Allah. Mohon tunjuk Harun saudaraku. Untuk temanku nanti bertemu dengan Fir'aun. Kenapa? Karena lidahku itu gak bisa fasih. Seperti fasihnya Harun. Tapi lihat keinginan Allah. Ini orang, ini nabi ngomongnya gak lancar. Tapi apa julukannya? Kalamullah. Kumaha Allah we. Wa kunna fa'ilin. Kami. Kumaha kami we. Mencuk orang gitu. Ibu tahu gak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinantikan oleh pamannya Abu Jahal. Ya, Abu Lahab. Seluruh kafir Quraisy orang-orang Yahudi bahwa nanti akan muncul seorang nabi itu pertama orangnya terpelajar. Karena memang pada zaman itu adalah orang yang terpelajar, yang bisa syair dan sebagainya itu adalah orang yang terpandang. Benghar dan sebagainya. Mata sebagian laki-laki itu disekolahkan termasuk Ikrimah. Tapi apa yang terjadi bu? Allah jadikan seorang nabi itu ummi. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Sok rek tiba bet kumaha tuh. Hayo itu sesuai dengan keinginan manusia. Apa kata Allah? Wa kunna fa'ilin. Kami yang melakukannya. Awas ya, jangan sampai terjebak bu. Kalau misalkan seseorang yang sudah merasa, oh saya adalah orang yang ragi kuat di keimanan. Lalu kemudian kau tidak akan diuji. Awas, hati-hati. Sehingga tidak aneh kata Rasulullah SAW. Ini ada nanti di akhir zaman. Ketika Dajjal laknatullah itu muncul, ada seorang ini sebenarnya udah kejadian. Udah kejadian bu. Wallahu a'lam bisawab nih. Ada seorang yang dia merasa keimanannya itu kuat. Lalu kemudian dia mau bertemu dengan Dajjal. Saya nggak mungkin kufur. Lalu kemudian dia bertemu dengan Dajjal, berdiskusi dengannya dan dia menjadi pengikut Dajjal. Padahal dia adalah seorang ulama. Ulama bu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau nanti bertemu dengan Dajjal, aduh dada yang bujal biasanya kudu dia pakai. Dajjal itu jangan pernah kita mau ketemu, tong. Syaratnya cuma satu, fitnah itu dihindari, bukan didekati atau ditantang. Itu syaratnya fitnah. Kalau misalkan fitnah, cara menghadapi fitnah gimana bu? Lari. Misalkan nih, ini contoh kecil bu. Ada seorang di jemaah ini, ada yang terkena fitnah. Jangan pernah bertabayun. Jangan pernah mendekati masalahnya. Jangan pernah mau membereskan masalah seseorang yang terjadi fitnah. Hindari, jauhi, pura-pura tenyaho. Udah, jangan dibahas. Sakitu bu, masalah fitnah mah. Kenapa? Karena fitnah itu bukan untuk dihadapi, tapi untuk dijauhi. Beda kalau bentuknya tuduhan. Ya. Ini ada seorang perempuan katanya itu, dia dituduh berzina. Boleh nggak tabayun? Boleh. Tapi kalau bentuknya fitnah,
bentuknya itu kerusakan, bentuknya itu kekacauan yang menyebabkan keimanan seseorang itu menjadi hancur, menjauh Bu. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu bukan untuk dihadapi, tapi dia harus dijauhi. Bahkan Rasul mengatakan, lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah kalau kami bertemu dengan Dajjal dengan ciri-cirinya yang kau sebutkan tadi. Kata Rasulullah, larilah kalian ke gunung-gunung. Bersembunyilah kalian di guha-guha sampai Isa bin Maryam turun lalu kemudian membunuh dia. Baru aman. Baru aman. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu. Nah, ini konsep dari Allah nih. Supaya kita paham, wa kunna fa'ilin. Hati-hati kalau misalkan kita sudah menghina seseorang. Ini adalah paling luar biasa. Makanya kalau seandainya sekarang ibu, misalkan di antara semua jamaah ini, ada yang merasa bahwa saya itu paling berat diujinya, itu paling sering difitnah. Hey, itu caranya. Allah akan mengangkat derajat kita. Cara gitu Allah mah. Allah gak akan mengikuti prasangka orang-orang yang hasud. Misalkan, si eta mah cenah meuli eta itu iya dan sebagainya teh. Eta mah yang ngapandang dan sebagainya. Orang teh berat itu kumaha ngajawabna, kumaha ieu teh lain dan sebagainya. Antepkeun. Angge oge sakedeung doge cilaka, misalkan ada yang mendoakan seperti itu. Justru sebaliknya, Allah akan menjadikan orang yang dianggap celaka itu dia ditingkatkan derajatnya untuk membuat hati orang yang hasud tadi makin kesel. Aya hadisna Bu. Hanya bahagialah ibu-ibu kalau suatu ketika ada yang mencibir ibu-ibu. Diomongin dan sebagainya, gitu kayak heula. Kan tepe, saya tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut itu buah bibir. Lalu kemudian Allah jadikan sebaliknya dari anggapan orang-orang, kumpulan orang-orang yang suka ngomongin itu. Untuk apa? Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, agar orang-orang yang senang berbicara itu makin kesel. Lalu kemudian mereka mati dengan rasa kesalnya itu. Coba. Beneran Bu. Wa kunna fa'ilin, dan kami sengaja, kami yang melakukannya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa diintervensi. Makanya sekarang siapa yang merasa diri kita itu pada saat ini merasa imannya lagi mantap nih? Siapa? Enggak ada. Enggak mau diuji sama Allah. Ibu yang diuji alim. Ku Allah. Ngemut heulanya, Masya Allah. Mau diuji sieun teu berhasil ujianna. Masya Allah. Ibu siap teh diuji ku Allah? Siap? Siap Bu? Ujian itu jangan hanya difitnah orang Bu. Ingat, anak, pasangan hidup, saudara, kondisi ekonomi banyak Bu. Fisik diri sendiri, hati yang galau gitu, nggak ada aktivitas apapun kecuali di rumah masak deui, itu deui gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu akan berbeda-beda, Bu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji seseorang sampai batas kemampuan dia. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sampai batas kemampuan keimanan kita. Percaya pada Allah, ulah percaya si Kang Esa. Karena kalau misalkan percaya kepada saya itu 100% bisa jadi salah. Tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dia diuji dengan ujian yang berat, berarti itu menunjukkan keimanannya yang sangat luar biasa. Bertahan Bu ya. Dan kata Rasulullah SAW ini keterangannya dari Imam Bukhari alaihissalam. Bukhari rahimahullah, dia ditanya oleh para sahabatnya. Wahai Bukhari, wahai Abdullah, kenapa kau tidak membela diri dari cibiran dan fitnahan orang-orang? Imam Bukhari ini adalah termasuk imam muhadis yang hadisnya pasti dipakai muante. Kalau misalkan udah ada riwayat Bukhari pasti dianggap moal henteu. Kalau misalkan riwayat Abu Daud kemudian ada riwayat sama Bukhari, mau dipilih yang mana? Pasti milihnya Bukhari. Ternyata Bukhari itu, Imam Bukhari itu tidak pernah lepas dari cacian orang-orang.
Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari ini? Saya tidak akan melawan karena kekasihku, maksudnya itu Rasulullah. Dia berkata, bersabarlah kamu sampai bertemu denganku di telaga. Di telaga Kausar. Nanti di mahsyar ketemu dengan Rasulullah orang-orang yang bersabar atas ujian. Lalu kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, siapa yang ridho terhadap ujian yang aku berikan, maka aku akan ridho kepada dia. Dan siapa hamba yang merasa lisannya mengatakan beriman lalu aku menguji dia, lalu kemudian dia tidak ridho atas ujianku, maka aku pun tidak akan ridho kepada dia. Lamun Allah tos ridho, Bu, pasti orang teh diarahkan nanti melakukan keburukan dan kemaksiatan. Kalau Allah sudah ridho kebaikan kepada seorang, sebelum beliau meninggal, sebelum kita meninggal akan diarahkan dulu untuk melakukan kebaikan. Eta catatan, Bu. Seseorang itu kalau Allah sudah ridho kepada dia, Allah akan arahkan dia doanya, ya, ikhtiarnya, usahanya, kakinya, tangannya, lisannya, matanya itu diarahkan pada sesuatu yang Allah sukai. Allah ridhoi. Kalau Allah itu hendak menyiksa seseorang, Allah akan arahkan pandangannya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya termasuk doanya itu melulu tentang dunia yang fana. Dan Allah tidak akan memberikan bagian sedikit pun di akhirat. Makanya kalau sekarang doa kita, aktivitas kita itu selalu melulu kebaikan, mudah-mudahan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna fa'ilin, dan kami yang melakukan itu. Jadi seseorang melakukan kebaikan itu bukan karena kita yang ingin melakukan kebaikan itu, tapi Allah yang menghendaki agar kita condong kepada kebaikan. Dan hati-hati kalau misalkan kita melakukan keburukan, cepat bertobat seperti Adam bertobat. Karena bisa jadi kalau kita membiarkan kesalahan kita, Allah menghendaki agar itu menjadi alasan agar kita masuk neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan saya persilahkan sebelum saya tutup. Ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang paling utama dan penting adalah jangan pernah memvonis. Diingatkan wajib, harus. Tapi jangan pernah memvonis. Karena seseorang siapapun itu pasti bisa melakukan kesalahan. Tergelincir. Sekalipun dia seorang ustadz atau ulama atau misalkan dia itu wali, ya pasti melakukan kesalahan kecuali Rasulullah. Rasulullah aja kalau itu melakukan kesalahan, tapi Allah langsung menegur, memberikan dia wahyu. Nah ini Abu Hurairah, beliau pernah ada curhatan seperti itu. Ini saya menegur dia melakukan kesalahan dan sebagainya, lalu dia memvonis, ada setan ada memang pi narakaun, kata sahabat ini. Lalu kemudian Abu Hurairah, jangan kau berkata demikian. Kenapa memang faktanya demikian? Ulah, demi Allah jangan kau berkata demikian, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang Bani Israel. Yang satu soleh, yang satu salah. Mereka berteman sejak kecil, bersahabat. Suatu ketika orang soleh ini melihat temannya itu melakukan kemaksiatan. Dia tegur, apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini perbuatan jahat sekali. Ini perbuatan ahli neraka katanya itu. Berhentilah, bertobatlah kau. Lalu kemudian si temannya ini dia menjawab, apa urusanmu? Apakah kau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawasku atas amal-amalku? Udahlah, ini urusan aku dengan Allah, kata dia. Lalu kemudian kata Abu Hurairah, ini orang esok harinya melakukan kemaksiatan lebih gede daripada yang kemarin. Orang yang soleh baru pulang dari masjid, ngeliatin lagi. Aduh, kesel lagi dia itu. Diingetin lagi, ini adalah perbuatan ahli neraka. Apa yang kamu lakukan? Terus bla 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 bla. Dijawab oleh orang ini, apakah kau masih menjadi pengawas aku? Kau itu pemberi peringatan atau gimana? Udahlah, urus-urusan dirimu sendiri. Lalu kemudian biarkan aku dengan Allah. Lalu kemudian hari ketiga dia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada 2 hari yang lalu. Sampai orang ini kesel dan dia katakan seperti, kamu ahli neraka. Kamu gak akan pernah bisa diterima tobatnya oleh Allah.
Lalu pada saat itu juga kata Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah mencabut dua orang ini berbarengan. Lalu kemudian Allah berfirman kepada dua orang ini, masukkan pendosa ini ke dalam surga dan masukkan si orang yang merasa soleh ini ke neraka. Serem ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata orang soleh ini nggak pernah tahu bahwa si pendosa ini itu kalau udah malam itu dia minta ampun banget sama Allah. Dia nggak tahu, nggak pernah melihat bahwa setiap malam itu dia menangis atas dosa-dosanya. Lalu kemudian dan kau, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya seperti itu, dan kau orang yang sudah merasa alim, orang yang sudah merasa soleh, orang yang sudah bisa menentukan siapa surga, siapa neraka, masuk kau dalam neraka. Masya Allah, takut banget kalau misalkan kita seperti itu. Yang paling utama jangan pernah memvonis seburuk apapun, selama apapun mereka itu bermaksiat. Nah bagaimana kalau misalkan kita menemukan teman seperti itu, ingetin aja tapi dengan lemah lembut. Berdoa, doakan orang ini, jangan dibiarkan. Misalkan kita ada abdi bisi memponis, ante. Jangan. Kalau misalkan mau, coba kita belajar hikmahnya itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau misalkan ada orang-orang yang berdosa. Misalkan contoh seperti ini. Aduh kamari abdi ngelakukan kalepatan kieu, untung Allah mah maha hampuranya. Sakitu we. Untung Allah mah maha ya, hampura ka urang gitu. Maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, abdi mah yakin. Itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya bukan juga seorang yang solih. Kita juga pendosa, Bu. Ya. Berikan peringatan kepada orang-orang bil hikmah, dengan hikmah. Ya. Meskipun dalam satu kondisi kita perlu menghantam seseorang agar dia ingat. Menghantam seseorang agar dia ingat, agar dia faham. Karena ketika di lemah lembut, nih hese cing sugan kuno heras. Dicarekan, gitu, diancam karek. Nah itu bisa. Bisa. Ya. Jadi banyak sekali kesempatan agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan hidayah. Cara nak pilih eta hidayah. Teti ibu. Ya, ulah diantep Bu. Kumawe misalkan kalarasan sagrup, urang nge-share eta we tentang pahala iya itu iya. Efeknya tertarik. Padahal teu nyinir ka sasaha misalkannya ngan karaos ka sinir, tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dari postingan-postingan itu. Ulah eureun. Gitu punya. Ada yang lain Bu? Masih banyak waktu. Silakan. Mohon Bu Haji. Jadi catatan penting ya. Yang pertama, kita mengakui dosa yang kita sadari. Ini catatan penting. Kita akuin dulu dosa yang kita sadari. Ngaku kalau Allah mah mengetahui, belak-belakan we. Tapi jangan belak-belakan kepada manusia. Abdi teh kamari zina kepada dua perempuan, nanaonan. Saya nggak butuh berita kayak gitu. Ngaku saja sama Allah. Masalah dosa silakan curhat langsung sama Allah, minta Allah yang bersihkan. Jujuran aja. Nggak usah disembunyikan. Allah udah tahu kok. Ya Allah saya begini, saya begitu, saya ngambil ini, saya ngambil itu, saya berkhianat ini itu. Ngomong saja sama Allah. Tapi ada dosa-dosa yang memang kita nggak tahu kita melakukan dosa itu. Misalkan suatu ketika kita teh bercanda, ini mah hanya contoh saja. Bercanda aing canda nate ternyata nyerikeun batur. Pernah nggak Bu? Mun pernah berarti sadar Ibu. Ini mah nggak sadar gitunya, heureuy. Ternyata kunaonnya saya teh ngamusuhan gitunya. Jojo ngajauhan, naon eta teh kabingung lieur gitu dosana naon. Tah lamun misalkan gitu dihapusnya oleh istighfar. Margi kitu sim kuring kantos ngawuniakeun upami telepat emot ya. Jangan pernah lepas 3 waktu istighfar kata saya itu. Yang pertama 100 kali setelah asar tadi. Setelah asar. Petang masih banyak ada waktu sebelum maghrib nih. 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua 100 kali ba'da subuh. Yang ketiga 70 kali sebelum sholat subuh. Atau waktu sahur. 70 kali. Tilu Bu. Gimana kalau misalkan lebih daripada itu? Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi 70 kali ini hanya minimal. Karena Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud. Jangan pernah meninggalkan 70 kali kau beristighfar setelah di waktu sahur. 70 kali.
Kumahamun langkung saya. Dan istighfar mah tidak terbatas. Lalu kemudian yang kedua, pas waktu ba'da subuh. Setelah subuh, setelah wirid silahkan beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau Nabi badai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mangga 100 kali. Tapi anu sahih mah astagfirullah wa atubu ilaik. Kemudian ba'da asar. Ini adalah tempat mustajabnya doa. Ya, 1 jam setelah asar itu mustajab doa, Bu. Engke mah nganggo alarm. Asar misalkan ayat 6 bete tabuh 3 kirang. 1 jam setelah itu malaikat berganti dan kemudian doa diijabah tadi. Serius, Bu, itu mustajab banget doa. Termasuk siapa yang minta ampun diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun meskipun sebanyak buih di lautan dosa-dosanya. Asal tong syirik Allah atau sakitu. Ya. Jadi begitu, Bu, ya. Istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa insyaallah. Ada yang lain? Tidak ada. Silakan lagi. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada ibu dan keturunan-keturunannya orang yang diberikan hikmah dan ilmu seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.